Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Kita berjumpa kembali ya, tentunya masih dengan Ibu Rima dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada pertemuan kali ini, kita sudah memasuki bab ke-7, yaitu tentang biografi tokoh pendiri organisasi keagamaan di Indonesia. Namun, sebelum pembelajaran ini dimulai, kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama, 1.7, menghayati nilai-nilai positif dari tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia dalam berdakwah. 2.7, mengamalkan sikap tanggung jawab, santun, dan peduli. 3.7, menganalisis biografi tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Dan yang 4.7, menyimpulkan peran tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan Islam dalam membentuk sikap cinta tanah air dan bela negara di Indonesia. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini, indikator yang mesti kalian capai adalah kalian mesti dapat menganalisis Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai tokoh pendiri organisasi keagamaan di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan sosok pahlawan nasional yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia melalui gerakan progresifnya. Ia adalah pendiri organisasi Islam bernama Muhammadiyah, salah satu ormas terbesar di Indonesia. Ahmad Dahlan lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta, di bawah naungan Sri Sultan Hamengkubuwono VII pada tanggal 1 Agustus 1868 Masehi. Ia memiliki nama kecil Muhammad Darwis. Beberapa literatur menyebutkan bahwa ia merupakan keturunan dari Ki Ageng Gribig atau salah satu ulama pada zaman Mataram dan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Silsilahnya adalah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadlullah atau Sunan Prapen, Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribig atau Jatinom, Demang Jurung, Juru Sapisan, Demang Jurung Juru Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtado, Kiai Muhammad Sulaiman, Kiai Haji Abu Bakar, dan Muhammad Darwis atau Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan pernah menjadi santri dari Kiai Soleh Darat selama 2 tahun bersama dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Sebelumnya, keduanya sudah saling mengenal ketika belajar di sebuah pesantren di Madura di bawah asuhan Kiai Khalil Bangkalan. Keduanya kembali ke kampung halamannya masing-masing. Ahmad Dahlan ke Yogyakarta, sedangkan Hashim Asy'ari ke Jombang, Jawa Timur. Hingga pada suatu ketika, Sri Sultan Hamengkubuwono VII mengutus Raden Ngambei Ngabdul Darwis atau panggilan Kraton terhadap Ahmad Dahlan untuk menuntut ilmu di Arab Saudi. Di sana, ia berjumpa kembali dengan kawan lamanya, yaitu Hashim Asy'ari. Mereka berguru kepada Syekh Ahmad Khatib. Ketika di Arab Saudi, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam seperti Muhammad Abduh
Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Setelah kembali ke tanah air, pada tahun 1909, Ahmad Dahlan masuk ke organisasi Budi Utomo. Sebuah organisasi yang melahirkan banyak tokoh-tokoh nasionalis yang berdiri 1 tahun sebelumnya. Di organisasi ini, ia menyalurkan ilmu yang dikuasainya untuk memenuhi keperluan para anggota. 3 tahun berselang, tepatnya tanggal 18 November 1912 Masehi atau bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi keagamaan yang diberi nama Muhammadiyah. Organisasi ini mulai menyebar ke berbagai daerah dan banyak bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, sebagai bentuk penanaman cinta tanah air kepada para pemuda, ia juga membentuk gerakan Hizbul Wathan. 11 tahun pasca mendirikan Muhammadiyah, ia berpulang menghadap Yang Maha Kuasa, tepatnya tanggal 23 Februari 1923 di Yogyakarta. Mendiang dimakamkan di Kampung Karangkajen, Brontokusuman, Yogyakarta. Demikian biografi tokoh pendiri organisasi keagamaan, dalam hal ini adalah pendiri Muhammadiyah. Ibu berharap kalian bisa mempelajari untuk bisa mengambil ibroh atau pelajaran bagaimana kegigihan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam belajar ilmu agama di dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Dan sampai akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Sebagaimana beliau atas jasanya, gelar pahlawan disematkan oleh pemerintah Indonesia kepada Ahmad Dahlan pada tahun 1961. Tentu gelar pahlawan disematkan kepada beliau karena beliau memiliki banyak jasa, terutama dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Anak-anakku sekalian, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.